Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 mata kuliah web pemrograman. Di sini kelompok kami membuat diary website dengan tema memoir. Adapun susunan tim yang bertugas, project progress-nya adalah yang pertama menyusun anggota tim dan pembagian tugas setiap anggota. Yang kedua, membuat timeline pengerjaan proyek. Yang ketiga, membuat rancangan website yaitu arsitek, informasi, dan alur pengguna. Yang keempat, brainstorming untuk membuat kerangka kasar atau wireframe dari website yang akan dibuat. Tim dan job desk. Saya sendiri Aldi Saputra, project manager, yaitu tugasnya pengorganisasian tim, komunikasi, pemantauan jadwal, manajemen tugas, evaluasi proyek. Dan ada rekan tim saya namanya Patrick Lee, dia bertugas merancang desain antarmuka pengguna proyek typing, warna, dan tipografi, mikro interaction, kolaborasi dengan developer. Dan ada tim saya yang lain namanya Mas Robi Arya, dia bagian database, perancangan basis data, dokumentasi. Dan ada tim saya lagi namanya Mas Riga, dia bagian desain dan developer. Perancangan desain, UI UX, desain proses, front end dan back end. Kalau tim saya yang dua ini, Mas Hanif Fikri dan Mas Imam, kebetulan tidak bisa mengikuti karena tidak mengikuti proses pengerjaan selama tim kita tidak mengerjakan selama proses pengerjaan berlangsung. Di sini saya akan menjabarkan timeline project minggu pertama sampai minggu kedua, menyusun rencana proyek, merancang skema database, desain riset, membuat wireframe wireframe awal, mengevaluasi teknologi dan kerangka, minggu ketiga sampai keempat, mengembangkan desain, visual, dan prototype, mengimplementasi logika back-end, implementasi skema database, dan minggu kelima, mengerjakan komponen front-end dan back-end, melakukan pengujian unit, melakukan uji coba pengguna, meninjau kemajuan proyek, dan minggu keenam, perbaikan dan optimalisasi, melakukan uji coba akhir, meninjau finalisasi proyek, melakukan peluncuran resmi, evaluasi pasca peluncuran. Oke, sekarang pembahasan dilanjutkan oleh saya, Riga Ferali Al-Hakim, yang bertugas untuk merancang desain UX dan alur proses bersama Patrick Lee juga di UI UX Design. Jadi, yang sudah kami diskusikan atau kita brainstorming bersama-sama, eh, secara garis besarnya, eh, website ini memiliki arsitektur di saat user membuka memoir.com ini nanti akan langsung tampil di homepage atau landing page, lalu diminta untuk registrasi atau login. Jadi yang sudah memiliki akun bisa langsung masuk ke halaman utama, yaitu library-nya. Jadi nanti di library atau halaman utama akan ada cards, notes yang sudah berisi tentang memori-memori atau tulisan-tulisan, foto-foto atau video-video yang sudah diupload. Nah, jika belum nanti tampilannya akan kosong dan nanti akan ada perintah untuk mengupload image, video atau menulis tulisan, notes dan lain-lainnya. Dan nanti pun akan ada fitur untuk
menambah teks sesuai kebutuhan. Lalu ada profilnya juga, bisa diedit profile. Nanti pun akan ada fitur search sini untuk mencari tulisan yang sudah pernah dibuat. Search-nya berdasarkan title atau tulisan yang sudah dibuat atau tag yang dibuat. Selanjutnya, nah, secara garis besarnya yang sudah kita buat user flow-nya, kita nggak menunjukkan satu-satu user flows untuk login atau apa. Ini kita langsung ke inti goals dari user, yaitu untuk membuat catatan atau reminder. Jadi pertama start muncul muncul ke halaman homepage, lalu nanti ada decision. Jika sudah memiliki akun, dia langsung login dan langsung masuk ke onboard page. Dan kalau belum punya akun, bikin akun terlebih dahulu, langsung login kembali, langsung muncul ke onboard page. Nah, onboard page ini nanti akan memperkenalkan si website kita, tulisan pertama mereka, dan untuk memasukkan teks atau media, lalu menambahkan reminder, catatan, alarm, dan selesai. Oke, selanjutnya. Ya, untuk selanjutnya, ada di saya Kolbiare Ramadan yang ingin menjelaskan tentang Entity Relationship Diagram atau ERD. Kemudian adalah contoh daripada ERD yang dibuat oleh user setelah dia register atau login di web memoir kita. Yang pertama, di sini kita bisa menambahkan sebuah reminder, kemudian juga bisa untuk tag atau note di dalam user. User bisa menambahkan sendiri catatan atau reminder yang perlu mereka tambahkan di dalam ERD aplikasi Memoir ini. Ya, selanjutnya. Untuk wireframe-nya akan saya jelaskan. Saya Patrick Dipuyarna. Mungkin untuk slide-nya bukan yang ini, yang satunya lagi. Nah, ya, jadi di sini sudah saya buat dari landing page, login page, uh, kemudian juga dari masing-masing bagian itu sudah saya buat lanjutannya seperti untuk add activity, edit activity, dan semacamnya. Di sini dari slide yang pertama, dari gambar yang paling pertama itu ada landing page, login page-nya, sorry. Di situ ada bagaimana kita memasukkan emailnya. Di situ tertera number phone juga, kemudian di bawahnya ada kita bisa memasukkan password dalamnya dan bisa melakukan registrasi akun di bagian login page tersebut. Terus di sampingnya itu ada landing page-nya. Di situ kita bisa melihat tanggal hariannya, terus kita bisa melakukan penambahan aktivitas dan edit aktivitas. Di bawahnya ada bagian kecil yang menunjukkan apakah aktivitas tersebut sudah selesai dengan status dan ataupun yang sedang masih berjalan dengan status ongoing. Kemudian di sampingnya jika kita masuk ke menu alarm, itu akan muncul bar seperti di samping, di bawahnya. Di situ terlihat ada jam, kemudian ada uh, seberapa sering kita aktivasi acaranya tersebut. Kemudian jika kita melakukan
penambahan alarm, itu akan muncul di tabel yang ada di atasnya. Di situ ada jam yang ada di bagian section kiri, kemudian ada menit di bagian section yang kanan. Jika kita ingin melakukan pengulangan pada alarm tersebut, kita bisa memilih hari yang kita mau aktifkan. Di situ tertera Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jika kita mau melakukan pengulangan, kita tinggal klik di bagian tersebut untuk terjadi pengulangan alarm tersebut, untuk terjadi pengulangan alarmnya. Kemudian di samping juga untuk penambahan aktivitasnya tertera di bagian bawahnya. Jadi urutannya ada title, judul aktivitasnya, seperti apa. Kemudian di bawahnya ada nomor teleponnya. Di bagian paling terakhir juga kita bisa melakukan penyimpanan di tanggal, hari, bulan, dan tahun. Serta kita bisa melakukan penambahan attachment seperti gambar ataupun video. Oke, mungkin sekian dari wireframe yang bisa saya jelaskan. Ya, demikianlah proses presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 1 tentang aplikasi Memoir. Apabila ada kurang dan lebihan, mohon maaf. Kelompok 1 pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.